Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Kamis tanggal 13 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 510 ayat 2. Na jumati dinasailah asal mamu batu joloano dijak pun Yesus do ay naung di taon godang na berit manis sa dosa sulikit rohani manang napiga naung niarahon itu debata. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Untuk memulai segala aktivitas kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan membiarkan diri kami Tuhan untuk bersekutu dengan firman-Mu, karena itu adalah bekal istimewa buat kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, persekutukan kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memahami firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 7. Begini dikatakan, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sukacita atas satu pertobatan merupakan sesuatu hal yang kita lihat dalam firman ini menjadi sukacita di sorga. Siapakah orang-orang yang bersukacita di sorga? Dan siapakah yang disebutkan ada sukacita di sorga menurut nas ini? Kalau akibat atau efek dari pertobatan anak manusia menjadi sukacita di sorga, tentunya kita tahu siapa-siapa saja penghuni sorga itu. Sedemikian besarnya pengaruh pertobatan dari seorang anak manusia memberikan dampak yang sangat diapresiasi dengan baik di dalam surga. Itu artinya sebuah pertobatan dari anak manusia ini sangat diperlukan oleh Tuhan dan sangat dibutuhkan oleh manusia itu juga. Karena ini juga akan berdampak yang terbaik buat kehidupan manusia. Di dalam nats ini kita melihat bagaimana Yesus mencari orang-orang yang berdosa supaya memperoleh kehidupan yang layak di hadapan Allah. Dalam pasal 15 ini ada sekaligus 3 perumpamaan
tentang yang hilang. Yang pertama domba yang hilang, yang kedua dirham yang hilang, yang ketiga anak yang hilang. Dan perumpamaan yang ketiganya ini menggambarkan bagaimana seseorang yang hilang itu sangat diperlukan oleh Tuhan. Dan dia ingin mencari yang hilang. Dia ingin yang hilang itu kembali dan datang kepadanya. Saudara, kita tahu kehilangan sesuatu, kita pasti akan gelisah. Apalagi kalau yang hilang itu sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Kita pasti tidak akan tenang sebelum mencarinya, sebelum menemukannya. Dan pastinya terkadang kita itu akan terus mencari dan bisa sampai melupakan diri, sampai lupa makan, lupa tidur, dan banyak hal yang membuat kita terpikirkan dan tidak bisa konsentrasi dengan yang hilang ini. Apalagi kalau yang hilang itu sesuatu yang sangat berharga. Doa, tangisan, itu semua berbaur. Kalau kehilangan benda-benda, memang kita terpikirkan juga. Apabila itu kurang berharga, ya memang kita mungkin tidak sebegitunya memperhatikannya. Tetapi jika itu sesuatu yang sangat kita anggap mahal dan berharga, pasti ada kecemasan, rasa takut, dan juga banyak hal yang membuat kita fokus sehingga lupa pada diri kita sendiri. Hal ini juga menjadi bagian dari pemikiran Yesus tentang orang-orang yang hilang dari kerajaannya, dari hadapannya. Ketika Yesus bersama dengan orang-orang yang dianggap remeh di tengah-tengah kaum Farisi, karena mereka tahu bahwa orang-orang yang saat itu bersama-sama dengan Yesus adalah berlatar belakangkan keadaan yang mengenaskan, termasuk juga yang dianggap orang-orang berdosa, seperti misalnya pemungut cukai, orang miskin, orang yang tidak berdaya, dan yang lain sebagainya. Ini hal yang sangat diperhatikan dan diperdulikan oleh orang-orang Farisi. Ketika Yesus duduk dan makan perjamuan bersama dengan orang-orang yang dianggap kurang pantas. Ketika Yesus bersama dengan para pemungut cukai. Karena orang pemungut cukai ini dikenali sebagai orang yang berdosa. Orang Farisi itu komplain dan mereka keberatan. Ya, dia telah berteman dengan orang-orang berdosa. Itu pandangan mereka. Tetapi Yesus dalam hal ini menggambarkan bagaimana Allah sangat peduli dengan orang-orang yang berdosa. Dan itu merupakan tujuan kehadiran Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Yesus tidak akan pernah datang ke tengah dunia ini apabila dunia ini hidup dalam kebenaran, penuh dengan orang-orang baik, penuh dengan kasih sayang. Untuk apa Yesus datang? Justru oleh karena orang-orang berdosalah, maka Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, di mana ada tangisan, di mana ada penindasan, di mana orang merasakan sakit, menderita,
Apalagi mereka itu orang-orang yang sangat jauh dari hadapan Tuhan oleh karena perbedaan yang sangat tidak sebanding. Kekudusan Allah dengan dosa manusia tidak akan bisa dipertemukan. Saudara, untuk itulah Tuhan Yesus hadir. Jadi meskipun Tuhan Yesus itu duduk bersama dalam satu jamuan, makan bersama dengan orang pemungut cukai, meskipun pada pandangan umum pemungut cukai itu adalah orang berdosa mungkin karena pekerjaan mereka, menagih dan yang lain sebagainya. Ya, Yesus memerlukan mereka. Karena mereka memerlukan Yesus. Karena Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Memang orang-orang tidak berdosa tidak butuh Yesus. Tetapi siapakah orang berdosa? Apakah cukup anggapan saya tidak berdosa? Apakah lantas itu membuat kita menjadi orang tidak berdosa? Hanya Allah yang tahu sebesar apa dosa kita. Ketika Allah melihat begitu besarnya dosa kita, setiap hari kita kerjakan, maka dia berpikir jika begini terus, maka manusia akan semakin jauh. Dan mereka semuanya akan menjadi sampah yang tidak berguna. Penghuni surga tidak akan ada. Maka Allah itu berdamai dengan manusia dengan kehadiran Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu datang mencari orang-orang berdosa, bukan mencari orang-orang benar. Jika Anda benar, Yesus tidak Anda butuhkan. Tetapi jika Anda berdosa, maka Anda membutuhkan Yesus. Sebab kehadiran Yesus adalah untuk orang-orang berdosa. Bukan pembenaran kita membuat kita benar. Tetapi Allah lah yang membenarkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jikalau Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini mencari yang hilang, apakah kita salah satu dari yang hilang itu untuk Yesus selamatkan? Jika kita mempunyai pendirian seperti orang-orang Farisi yang selalu mendikte dan mengkomplain apa yang dikerjakan oleh Yesus, justru ternyata mereka tidak menjadi bagian daripada penebusan dari dosa. Sementara mereka tidak akan pernah bisa dibenarkan oleh perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus mencari orang yang berdosa untuk diampuni, untuk diselamatkan, untuk diberikan kehidupan. Dan itu merupakan sukacita atas pertobatan satu orang sangat besar diperhitungkan di surga. Dan di sana akan ada nyanyian sukacita kalau seseorang itu datang kepada Tuhan dan bertobat dari setiap kesalahannya. Saudara, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, Yesus sudah menebus kita. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Karena sukacita di surga juga menjadi sukacita kita. Yesus mencari orang yang berdosa, saya adalah orang yang berdosa itu. Dan saya membutuhkan Yesus. Setiap orang yang membutuhkan Yesus adalah orang yang ditebus dari dosa. Dan setiap orang yang ada di dalam dosa, pasti dosanya sudah ditebus. Terpujilah Allah yang maha besar, yang memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami tentang siapa kami di hadapan-Mu. Engkau yang memandang kami dari sudut pandang segala arah Tuhan. Ketika kami memandang diri kami, ketika kami memandang orang lain, itu tidak lebih penting daripada ketika Engkau memandang kami. Saat Engkau melihat kami membutuhkan pelepasan dan penghapusan dosa, Engkau telah memberikan anak-Mu mencari kami yang hilang, supaya kami dilayakkan memperoleh kehidupan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa, tapi kami telah memperoleh penebusan dari Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan pimpin kami setiap saat, supaya kami yang Tuhan cari tidak akan hilang lagi, tetapi sudah menjadi bagian dari kekekalan sampai akhirnya
Tuhan menetapkan segala sesuatunya buat setiap anak-anak-Mu. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini dan setiap saat. Tanamkan ke dalam hati dan pikiran kami betapa kami Tuhan terus bergantung padamu dan memperoleh kelayakan hidup oleh karena Engkau. Sehingga kami akan terus mengabdi kepadamu dalam kehidupan kami, dalam segala hal, supaya kami lebih membuka diri kami tentang kehidupan yang sudah kami peroleh, sehingga kami akan terus mempertahankannya dan memperjuangkannya dalam kehidupan kami. Tidak sesuatu pun memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Kami percayakan bahwa rezeki kami, bekal kami, dan seluruh kebutuhan kami dan anak-anak kami, perjalanan kami, aktivitas kami semuanya di dalam kendali Tuhan. Kami akan aman saat kami bersamamu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami untuk anugerah-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami, yang kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Kita bertemu dalam renungan edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Yang paling jahat pun di masa lalu, jika bertobat menerimamu, Yesus